Salam dalam kasih Yesus Kristus. Mengawali hari ini Senin tanggal 13 April 2026, renungan firman Tuhan pertama Petrus 3 ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Tema menjaga kedamaian di tengah isu. Ketika seorang tokoh nasional menceritakan keterlibatannya dalam peristiwa intoleransi sebagai fakta sejarah yang paling pahit. Berita ini entah benar atau tidak, dan dalam video diucapkan tokoh tersebut memiliki kekuatan yang membakar emosi, membangkitkan dendam, membuka luka lama, dan merusak kerukunan. Bagi orang Kristen, kita diajak untuk melihat dengan kacamata iman dan kedewasaan. Kita belajar apa kata Rasul Petrus lewat firman-Nya, bagaimana seharusnya kita hidup, menjauhi kejahatan, sebab di era ini kejahatan bukan saja fisik, tetapi isu-isu yang memicu perselisihan. Saat mendengar tentang isu yang dikatakan tokoh besar ini, pasti kita marah, kecewa, sakit hati. Apa seenaknya kau buat begitu di negara ini, di mana perlindungan hukum terhadap minoritas? Tapi kita diingatkan, kita yang mendengar dan mengalaminya, jangan terburu-buru menghakimi atau menyebarkan kebencian. Kita harus memiliki hikmat. Kejahatan terbesar dalam konflik antar umat seringkali dimulai dari kata-kata yang tidak benar. Kita dipanggil untuk tidak menjadi bagian dari penyebar api amarah, tetapi melakukan yang baik. Tuhan memanggil kita menjadi garam dan terang dunia. Secara alkitabiah menunjukkan kasih dan kebaikan, bahkan kepada mereka yang berbeda dengan kita, atau yang kita anggap tidak adil. Kebaikan kita adalah senjata terbaik melawan stigma negatif terhadap kekristenan. Mencari dan berusaha agar tetap terjalinnya kerukunan, jangan terjebak dengan narasi siapa yang membakar, tetapi mari menjadi pribadi yang menenangkan. Suasana isu-isu negatif di medsos lingkungan sekitar kita selalu ada, tetapi kita tidak cepat mengobarkan kebencian. Petrus tahu damai itu tidak datang dengan sendirinya. Kita harus membangun dialog penuh kasih yang bermartabat, bukan provokasi. Ada banyak kejadian intoleransi. Jika kita terus memelihara luka itu, kita tidak akan pernah sembuh. Karena itu ingat kata Petrus, identitas kita sebagai pengikut Kristus diuji saat situasi memanas. Jangan biarkan narasi politik atau isu sejarah merampas sukacita dan kasih kita kepada sesama. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus tidak membalas makian dengan makian, cercaan dengan cercaan. Dia adalah Sang Raja Damai. Mari menjadi orang Kristen yang cerdas dan penuh kasih, orang yang tidak mudah diprovokasi oleh isu-isu sara, melainkan orang Kristen yang berdiri di garis depan mengusahakan kesejahteraan bangsa. Inti dari ajaran Kristen adalah pengampunan. Peristiwa ini walaupun sekarang masih terjadi perilaku intoleran, tetap kita doakan agar sadar. Iman kita mengajarkan yang baik dan memuliakan Tuhan. Kejahatan apapun antar kehidupan kita sebagai umat Tuhan sering terjadi karena ego manusia yang bersembunyi di balik doktrin. Ajaran Kristen tidak ada satu ayat Alkitab pun yang mengajarkan kita saling membinasakan, bahkan saling membalas, tapi tetap menunjukkan cinta kasih. Yesus yang disalibkan, ia tidak bangkit untuk balas dendam, tapi bangkit menawarkan rekonsiliasi. Kebangkitannya membuktikan kasih kepada umatnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bapa Sorgawi, beri kami hati yang tenang saat mendengar kabar yang menyakitkan. Beri kami hikmat menyikapi setiap berita. Jadikan kami pembawa damai di tengah perbedaan. Biarlah kasih-Mu mengikat umat-Mu dalam persatuan. Berkati kami sekalian sebagai anak-anak Tuhan, dan dengan berkat itu mampu menjadi berkat di mana saja kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.